Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan mempresentasikan hasil analisis kami yang dimana berjudul pemodelan dan perancangan sistem pemutar suara berbasis langganan menggunakan UML. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bagas Sujiwo dengan NIM 2306018 dan rekan-rekan saya. Saya Ari Prasetya Nugraha dengan NIM 2306014. Saya Ripama Putra dengan NIM 2306072. Baik, pada kesempatan ini di sini kita akan membahas dalam PPT ini yaitu ada 8 poin. Yang pertama itu ada pendahuluan, kedua metodologi pengerjaan, yang ketiga objek studi dan ruang lingkup, yang keempat analisis fungsional use case, yang kelima pemodelan proses, yang keenam arsitektur sistem kelas komponen deployment, yang ketujuh perancangan antarmuka atau UI design, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya itu ada latar belakang dan tujuan. Kompleksitas layanan streaming. Layanan modern seperti Spotify memiliki struktur yang kompleks, memerlukan dokumentasi teknis yang terstruktur untuk pengembangan dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya ada pendekatan UML sebagai solusi, menggunakan UML sebagai cetak biru yang komprehensif, memungkinkan visualisasi, spesifikasi, dan konstruksi artefak sistem secara efektif. Poin pertama itu ada analisis kebutuhan, yang di dalamnya itu identifikasi kebutuhan fungsional dari sudut pandang pengguna user dan administrator atau admin. Lalu yang kedua, perancangan arsitektur sistem, desain struktur database dan antarmuka pengguna UI yang efisien dan intuitif. Selanjutnya itu ada metodologi pengerjaan. Pertama itu ada pendekatan Object Oriented Analysis and Design, memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang berinteraksi. Selanjutnya itu ada model pengembangan waterfall sekuensial, tahapan proyek yang jelas dan berurutan dari awal hingga akhir. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan, studi literatur mendalam dan observasi sistem serupa untuk mengidentifikasi fungsionalitas inti. Lalu perancangan sistem, pengembangan diagram logika dan struktur sistem menggunakan UML untuk memvisualisasikan komponen dan interaksi. Yang terakhir itu ada perancangan antarmuka, pembuatan desain antarmuka pengguna UI bersolusi tinggi, high fidelity, yang responsif dan intuitif. Nah, selanjutnya itu ada objek studi yang di mana sistem berbasis langganan. Yang studi kasusnya itu menggunakan aplikasi pemutar musik mirip Spotify. Kemudian model bisnisnya itu freemium yang menawarkan fitur dasar gratis dengan opsi peningkatan ke fitur premium berbayar. Kemudian kebutuhan utamanya itu ada streaming lagu dan podcast, lalu ada manajemen playlist pribadi, lalu ada validasi akun premium tanpa iklan. Lalu itu untuk pengguna itu yang merupakan konsumen konten musik atau free yang menggunakan free ataupun premium, itu premium mendapatkan akses penuh tanpa penggangguan iklan. Kemudian untuk administrator itu bisa atau dapat mengelola konten lagu artis maupun pengguna dan aspek monetisasi. Kemudian lanjut pada poin analisis fungsional atau use case diagram. Untuk bagian ini itu fokus utamanya pada interaksi aktor dengan sistem yang memvisualisasikan bagaimana pengguna dan administrator berinteraksi dengan fungsionalitas inti yang berupa ada 4 poin yang digunakan itu pada musik streaming use case. Yang pertama itu ada login atau register, kemudian ada search dan play, kemudian ada playlist dan upgrade, kemudian ada admin management ya, yang dimana fitur-fitur untuk
pengguna itu dapat yang pertama ada login atau register, kemudian ada mencari dan menemukan lagu, lalu ada memutar musik atau offline maupun offline, kemudian mengelola playlist, yaitu ada kemudian buat maupun edit ataupun hapus. Kemudian ada meningkatkan ke akun premium juga untuk fitur pengguna. Lalu fitur admin tuh dapat manajemen konten maupun lagu, album ataupun artis. Lalu ada manajemen untuk user atau pengguna itu dapat memblokir atau menghapus akun. Lalu melihat laporan monetisasi dan pengguna. Kemudian ada pemodelan proses untuk activity dan sekuensi diagram. Yang pertama itu ada activity diagram yang menggambarkan alur kerja rinci untuk fungsionalitas spesifik seperti proses login pengguna atau memutar musik termasuk validasi status pengguna, yang dimana itu ada salah satu proses activity diagram dari login yang dimana untuk titik awalnya itu pengguna dapat mengakses halaman login, kemudian untuk sistem akan menampilkan halaman login, lalu pengguna akan diminta memasukkan email dan password, lalu sistem akan memvalidasi login apakah data yang dimasukkan pengguna itu apakah valid atau tidak. Kalau tidak, pengguna akan diminta kembali memasukkan email dan password. Kalau berhasil akan menampilkan halaman utama, kemudian sekuensi diagram itu untuk menunjukkan pertukaran pesan secara berurutan antara objek dalam sistem, misalnya interaksi antara pengguna, lalu antar muka, kemudian sistem, dan kemudian ke database saat memutar lagu. Seperti pada gambar, ada aktornya itu pengguna baru yang dapat mendaftar pada aplikasi Spotify, kemudian itu sistemnya ada sistem verifikasi sistem yang merupakan aplikasi Spotify itu saat ditekan daftar, aplikasi Spotify dapat register pada sistem, kemudian sistem akan mengecek kemudian menyimpan data yang pengguna masukkan ke database, lalu akan masuk notifnya ke pengguna. Kemudian poin kuncinya itu sistem akan memvalidasi status langganan pengguna sebelum mengizinkan pemutar musik tanpa iklan atau akses ke fitur premium. Oke, baik. Di sini kita juga membuat untuk arsitektur sistem ya, yang dimana kita membuat kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini ada database utama yaitu seperti user, lagu, album, artis, transaksi pembayaran, playlist, dan relasi-relasinya. Yang dimana bisa dilihat di sini ketika pengguna dengan transaksi, satu pengguna bisa melakukan banyak transaksi. Nah, di dalam pengguna juga seperti ada untuk ID pengguna, email, password, dan tipe langganan. Apakah si pengguna itu udah premium ataupun belum. Nah, lanjut ke komponen diagram. Di dalam komponen diagram ini kita memecah menjadi modul-modul independen seperti backend service, front-end aplikasi, database management, dan authentication service. Nah, bisa dilihat di situ di dalam application yang menangani seluruh logika atau API masuk ke database yang dimana menyimpan data-data pengguna maupun admin. Lalu di dalam client application ini kita menyimpannya untuk database yang dimana ketika pengguna masuk ke dalam aplikasi tersebut, kita masuk ke main logic controller yang berisikan fitur-fitur seperti musik dan streaming engine, library manager, monetisasi, maupun admin.
Nah, lanjut ke deployment diagram. Di dalam deployment diagram ini memvisualisasikan konfigurasi fisik sistem seperti aplikasi mobile dan web admin terhubung ke cloud server yang menampung backend dan database. Bisa dilihat di sini di bawah ini terdapat untuk cloud server dan di atasnya adalah device untuk pengguna maupun admin. Lanjut ke perancangan antarmuka atau UI design. Dalam UI design ini kita menggunakan aplikasi Figma yang dimana ini adalah desain untuk pengguna mobile. Nah, di dalam UI ini pertama-tama kita kan diarahkan untuk login. Ketika kita belum punya akun, kita bisa daftar. Nah, lanjut ketika sudah login, kita masuk ke halaman dashboard yang dimana di dalam dashboard ini terdapat musik-musik yang bisa kita mainkan. Nah, di di dalam aplikasinya juga kita bisa mencari lagu, masuk ke library dan juga settingan untuk edit email maupun buat berlangganan. Nah, bisa dilihat di sini tampilan pengguna itu ada halaman, ada home atau dashboard, ada player musik, library. Nah, buat tampilan admin di sana terdapat dashboard statistik penggunaan, terus CMS lagu atau album yang dimana maksudnya CMS adalah bisa mengedit lagu ataupun album, dan manajemen user seperti memblokir pengguna, hapus lagu maupun edit. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dan perancangan kami dapat disimpulkan bahwa sistem pemutar suara berbasis langganan telah berhasil dilakukan untuk memenuhi tujuan pekerjaan yang ditetapkan. Artefak-artefak UML juga seperti use case, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram telah secara komprehensif memvisualisasikan arsitektur sistem, memisahkan kebutuhan fungsional antara aktor pengguna maupun admin. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah.